saya bilang ini jaminan sahih, hadis muttafaqun alaih. Bahkan riwayatnya bersumber dari beberapa sahabat. Ada yang dari Abdullah bin Amr bin As, ada yang dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dengan redaksi yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Kurang lebih menyampaikan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu intiza'an minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ada redaksi yang lain yang hampir sama dengan itu. Innallaha la yantizul ilma min suduril ulama walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa, fi riwayatin hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin wa dhallu wa adallu. Allah itu kalau mau mengambil ilmunya tidak didodosi dari dadanya ulama-ulama, lalu ulamanya masih hidup, ilmunya dibawa, ditarik kembali, tidak. Tapi biqabdil ulama, dengan mengambil ulamanya itu sendiri. Kiai Hasyim Asy'ari, diambil Kiai Hasyim Asy'arinya, dan ilmu hadisnya, dan ilmu-ilmu lainnya. Kiai Wahab Hasbullah diambil ilmu-ilmunya. Kiai Bisri Samsuri diambil. Kiai Maimun Zubair dengan ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu tasawufnya, ilmu-ilmu yang sekian banyaknya diambil bersama Kiai Maimun Zubair. Sekarang orang pada menangisi kehilangan Kiai Maimun. Sekarang ini 40-an hari malam ini banyak sekali di Purwodadi, di Pati, di mana-mana dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang selawatan, ada yang tahlilan. Di sini ada yang menyampaikan ungkapan-ungkapan dengan ungkapan-ungkapan indah para penyair. Kalau sudah habis diambili semua ulama-ulama, maka orang-orang bingung mau bertanya kepada siapa, mau mengangkat pemimpin siapa, mencari pedoman siapa, karena sudah langka ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Maka orang bodoh-bodoh dimintai fatwa. Orang bodoh cirinya adalah mudah berfatwa. Ditanya nggak ditanya fatwa terus saja. Su'ila ditanya fa'aftau bi ghairi ilmun, tentu saja tidak pakai ilmu. Tidak punya ilmu. Suka fatwa tapi bulet enggak karu-karuan, orang tambah bingung mendengar fatwanya. Al-Imam Qadhi Iyad yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 544 Hijriah. Sekali lagi 544 Hijriah. Sekarang berapa? 1441 Hijriah. Qadhi Iyad yang hidup pada abad ke-5 itu sudah mengatakan bahwa saat ini apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi sudah terjadi. Artinya sudah langka ulama, sudah langka tuntunan, sudah langka orang arif, yang ada orang-orang bodoh yang mulia mulutnya, mulia tulisannya, tapi tidak mulia perilakunya. Itu 5 abad yang lalu. Pada waktu itu masih banyak ulama-ulama yang hebat. Ulama-ulama mazhab,
ulama hadis, ulama banyak sekali pada waktu itu. Itu Qadhi Iyad sudah mengatakan begitu. Sekarang abad ke-15. Itu yang saya ceritakan abad ke-5 Qadhi Iyad itu. Sekarang abad ke-15. Maka jangan tanya kalau sekarang orang pada bingung ketemunya ulama-ulama yang tidak menunjukkan jalan yang baik, tapi ulama-ulama yang menyesatkan. Kalau orang alim, ngerti fikih, ngerti hadis, hafal Quran banyak sekali. Tapi yang mengamalkan itu, yang arif, seperti Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Anda mencari di Indonesia ini seperti mencari jarum di tempat yang di jerami. Kiai Maimun Zubair itu ilmunya tidak hanya pada ngendikannya, tidak hanya pada tulisannya, tapi pada dirinya. Al-Quran tidak dari mulutnya saja, tapi dari lakunya. Maka tidak heran kalau seluruh Indonesia, yang santri atau tidak yang santri, yang beragama Islam atau tidak, yang pejabat atau yang rakyat jelata, semuanya menangisi kepergian Kiai Maimun Zubair. Mautul alim, mautul alam. Orang alim dalam Islam diukur dari seberapa dia paham tentang Al-Quran, diukur dari seberapa dia kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengenalan itu tidak dari pengakuan, tapi dari perilakunya. Kalau dulu para sahabat, baik yang membaca Quran atau yang tidak, bisa melihat Al-Quran itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan itu ditunjukkan oleh ulama-ulama. Tapi ulama-ulama itu sudah tidak jelas maknanya sekarang ini. Karena itu saya tidak pernah menggunakan kata-kata ulama. Entah masih ada stoknya apa enggak. Yang ada hanya ulama bahasa Indonesia, seperti majelis ulama segala macam itu. Itu ulama bahasa Indonesia. Orang mengira itu bahasa Arab, bukan, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, Pak Habibie minal ulama. Kalau di Indonesia yang masuk di MU itulah yang ulama, meskipun bekas penyanyi. Jadi kita jangan hanya menangisi Kiai Maimun saja, tapi berdoalah kita mudah-mudahan ini memang tidak sedang akan kiamat. Belum 40 hari kok. Orang alim lagi diambil sak ngilmunya, ngilmu pesawatnya barang dibawa. Ilmu sosialnya diambil semuanya. Jangan hanya menangis saja, tapi mari sedapat mungkin kita mencuplik sedikit dari amaliyah dari Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu saudaranya tidak hanya yang semuslim, apalagi yang se-P3, apalagi yang se-NU. Saudaranya lah sekemanusiaan. Anda bisa melihat sendiri Kiai Maimun memperlakukan siapa saja. Karena Allah, beliau paham Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Mudah-mudahan nanti ini putra-putranya, ini ada Gus Ghafur. Kita doakan mudah-mudahan kalau alimnya sudah, ini malah doktor. Kiai Maimun tidak pakai doktor. Beliau doktor dari Al-Azharus Syarif. Jadi kita doakan beliau juga
bisa menjadi contoh seperti Mbah Maimun. Jadi bisa menolong orang-orang yang tidak begitu paham tentang Quran, tidak begitu kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolong dengan perilakunya. Dibanter-banter selawat itu, kaya kok gak pati ikhlas selawat. Itu santri gak pati pahaman ya kono. Ngajine ning Google. Itu. Oh, bal maca Quran dikeploki dan ngisin-ngisini kiai ini. Jadi nanti kita dengarkan bagaimana para penyair yang biasanya lembut hatinya, dia merasakan dan bisa mengungkapkan. Kita juga bisa merasakan, tapi kadang-kadang kita sulit mengungkapkan apa yang ada di diri kita sendiri. Ketika kita kehilangan bapak, ketika kehilangan penuntun, kehilangan pedoman, di mana sekarang berseliweran. Jangan-jangan saya khawatirnya kan ini memang sudah kembali zaman jahiliyah lagi. Jadi Gusti Allah, Al-Quran, Islam, umat Islam, ulama hanya dijadikan klaim-klaim, dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang remeh-temeh. Menjual ayat yang sama nang qalilan dengan harga yang sangat-sangat sedikit, yang remeh-temeh. Mudah-mudahan tidak seperti yang selalu dikatakan oleh pepatah, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Jangan sampai jahiliyah mengulangi dirinya sendiri. Orang-orang yang di panggung adalah orang-orang yang juhala dan pengikutnya banyak, followernya banyak. Karena wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang alim ada yang alim, di atas langit masih ada yang langit. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul, di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh. Jadi sampean jangan heran kalau orang bodoh banyak pengikutnya, banyak followernya. Demikian, mudah-mudahan kita dapat barokah ilmunya Kiai Maimun, barokah manfaat dari perilakunya Mbah Maimun. Kita akan kaji setiap haul, nanti kita akan kaji terus menerus apa yang pernah disaksikan oleh orang-orang yang menangi beliau, apa saja perilakunya, baik itu mengenai soal kemanusiaan, soal keislaman maupun yang lain-lain.